Halo semuanya, saya Tiara akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi audit ACL. Penggunaan aplikasi ini terbagi ke dalam 5 bagian atau 5 bab. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Kita bisa mendownloadnya dengan mengklik link www.forshare.com. Nah, ini merupakan contoh ACL yang sudah di-download. Perlu kita ketahui bahwa file SQL yang terdownload itu dalam bentuk RAR. Maka kita akan ubah dulu filenya dengan mengklik compress here. Maaf, maksudnya extract here. Nah, setelah seperti ini, file ACL-nya itu telah diubah. Terus kita klik yang paling atas, yaitu Components, New, ACL, dan kita klik yang ACL Desktop Education Edition. Nah, barulah kita install aplikasinya. Setelah ini kita tunggu sebentar juga karena proses mendownload itu emang tidak lama. Untuk username-nya, kita tulis user. Kita tunggu sebentar sampai file ACL-nya itu sudah ready untuk digunakan. Atau aplikasi sudah ready untuk digunakan. Nah, setelah muncul pop-up seperti ini, artinya aplikasi itu udah ready digunakan atau udah siap untuk digunakan. Maka klik finish. Ini kita close saja. Terus kita lihat di sini itu sudah ada aplikasinya, artinya aplikasi udah ready untuk digunakan, udah siap untuk digunakan. Lalu bagian pertama yang akan kita lakukan adalah menciptakan proyek baru di ACL 9. Nah, sebelum kita memulainya, tujuan dari menciptakan proyek baru di ACL 9 ini adalah dapat menciptakan proyek baru di ACL 9, mengimpor file data sebagai table, mengimpor data dengan tujuan tertentu, dan mengoperasikan ACL dan menutup program ACL. Nah, langkah pertama itu sama seperti pada umumnya adalah kita running dulu programnya hingga tampilannya seperti ini. Setelah itu kita klik File, New, Project. Nah, untuk membuat folder baru, maka kita double klik di sini. Ini sudah ada nama filenya ada praktek ACL, dan untuk kita buat yang file baru aja. Namanya adalah untuk membedakan dengan sebelumnya, maka saya namanya diganti jadi praktek underscore ACL underscore Tiara. Lalu untuk file name-nya itu di save dengan nama ACL underscore Aussie underscore name. Nah, setelah itu akan muncul pop-up data definition wizard. Kita klik next terus. Sampai yang pertama-tama kita akan impor adalah file metafor atau data perusahaan dari metafor. Kita lihat di sini credit card metafor, yang ini credit card kita pilih. Kita pilihnya yang
Nah ini, credit underscore cards underscore metaphor. Kita klik open, terus kita klik next aja, terus ini juga next. Next. Nah, pada kolom save data file as itu kita save dengan nama credit dengan nama yang sama ya. Save. Oke. Nah, seperti ini untuk maka setelah seperti ini artinya kita udah berhasil mengimpor file credit cards metaphor. Selanjutnya kita akan mengimpor file yang bernama worksheet TransApril. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya. Dan jika sudah sampai seperti ini, artinya file TransApril sudah berhasil terimpor. Yang ketiga adalah kita akan mengimpor file unacceptable code. Sama, caranya sama seperti tadi. Hanya bedanya pada pop-up file format, kita lihat di sini file formatnya adalah delimited text file. Kita pilih yang ini. Terus kita pilih tab pada file separator dan untuk text qualifier tetap non. Terus kita klik ini use first row as field names. Nah, jika sudah seperti ini kita klik next. Ini juga sudah benar codes dan description, kita klik next. Kita save dengan nama unacceptable underscore code. Nah, jika sudah seperti ini, artinya file sudah berhasil terimpor. Yang ketiga, kita akan mengimpor, maksudnya yang keempat, kita akan mengimpor file company underscore department. Nah, bedanya yang ini tuh tidak perlu diklik use first row as field names. Tapi untuk data separator itu sama seperti tadi, tab dan ininya non. Oke, next. Kita save dulu. Namanya adalah company underscore debt. Terus untuk field satunya kita ubah namanya menjadi debt underscore name. Dan untuk field 2 kita ubah ininya ASCII text type-nya
Dan untuk field 2 kita ubah depth underscore code. Dengan tipe datanya ada ASCII text. Nah, seperti ini. Terus kita klik next. Nah, jika sudah seperti ini artinya file sudah berhasil terimport. Selanjutnya yang kelima adalah kita akan mengimport file employees. Nah, pada layar delimited text file properties, maka koma untuk field separator dan diaktifkan use first row. Terus klik next untuk nama file dengan nama employees. Nah, terus kita ubah di sini kolom ke-6 tipenya jadi ASCII text. Untuk employee juga sama. Hire date itu date. Salary dan bonus numeric. Ini juga numeric. Nah, maka akan muncul seperti ini, artinya file employee sudah berhasil terimport. Nah, yang terakhir kita akan mengimport file acceptable underscore code. Sama seperti tadi ya langkah. Nah, ini jika sudah seperti ini, berarti file sudah berhasil terimport. Nah, lalu kita klik Save As. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil mengimpor 6 file atau 6 data di ACL. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian 2 atau bab 2 untuk melakukan verifikasi data. Verifikasi ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa hasil pengolahan ACL kita itu dikatakan layak tanpa adanya hambatan yang diakibatkan oleh data tanggal-tanggal yang cacat atau tidak konsisten, atau data lainnya yang akan menghasilkan analisis yang tidak sempurna. Caranya adalah dengan mengecek tipe data, format data, dan lain sebagainya. Nah, sebelum memulai analisis, kita harus terlebih dahulu mengecek struktur tabel, apakah tipe data setiap field sudah benar, dan apakah semua field telah didefinisikan dengan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, langkahnya sama seperti biasa, kita masuk dulu ke ACL, di mana di sini kita sudah masuk ke ACL dan masuk ke dalam file ACL underscore AUC underscore name. Setelah itu kita klik
kita klik edit, table layout. Terus setelah ini berarti kan akan muncul pop-up table layout. Nah, terus kita lihat apakah fields yang ada sudah sesuai dengan tipe datanya. Untuk tipe data card 6 itu datanya harus berupa maaf, sebelumnya kita aktifkan dulu yang credit card metafor. Terus kita klik edit, baru table layout. Kita lihat untuk card 6. Untuk card 6 ini kategorinya itu tipenya ada ASCII text seperti ini. Nah, jika udah, klik check mark yang ini. Nah, dia sudah berubah kategorinya jadi C ya, atau karakter atau abjad. Nah, setelah itu kita close Windows-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memverifikasi pada tabel dengan cara membuka tabel juga ini, credit card metafor. Kita aktifkan dulu. Terus kita klik data, verify. Terus di sini kita pilih verify fields, lalu akan terlihat dialog box selected files dan klik add all. Klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, zero data validity errors detected, artinya data kita itu yang sedang diverifikasi semuanya tidak ada error. Maka selanjutnya adalah kita lakukan angka yang sama ke 5 data atau 5 tabel yang sudah kita import. Nah, jika semuanya sudah zero data validity errors detected, kita akan masuk ke angka selanjutnya, yaitu memberikan catatan dokumentasi pada pekerjaan proyek audit. Nah, caranya adalah kita pilih nama proyeknya. Terus kita klik file, properties. Terus di sini kita klik notes. Nah, pada notes ini kita tuliskan project ini adalah latihan mata kuliah ausi oleh sama kalian. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan menambahkan catatan atau notes pada suatu tabel. Caranya adalah kita membuka tabel employees. Terus udah gitu kita pointer kita ada pada record cell nomor 3 di sini, yaitu kita klik kanan dan kita klik edit note dan tuliskan seperti ini. Transaksi ini
ternyata transaksi ini ternyata fiktif karena setelah diaudit tidak ada dokumen pendukungnya. Atau kita bisa menggunakan seperti ini, karyawan ini masih aktif di perusahaan ini sampai akhir tahun 2000. Nah, seperti ini. Untuk bagian 2 atau bab 2 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3 atau bagian 3 dari praktik ACL ini, yaitu menganalisis data. Nah, tujuan dari menganalisis data itu adalah mencari total utang, mencari transaksi untuk customer tertentu, mengekstrak jumlah kartu kredit, mengecek jumlah kartu kredit. Yang pertama kita akan menentukan total utang terlebih dahulu. Caranya kita buka kredit card metaphor, terus kita klik aktifkan dulu, kita klik analyze total. Nah, terus akan muncul dialog box seperti ini. Pilih kredit limit. Klik OK. Nah, hasil dari kredit limit itu segini, yang artinya adalah jumlah uang yang berada di field kredit limit mencapai 1.440.800. Yang kedua, kita akan menampilkan kredit card yang kadaluarsanya telah kadaluarsa berdasarkan dari tanggal. Kita aktifkan dulu kredit card metafornya sama seperti tadi. Klik edit, view filter, terus kita pilih new, dan pada column expressions kita klik, kita ketik Nah, setelah itu kita klik verify dulu, seperti ini, baru kita login. Nah, setelah itu kita pilih analyze, count record. Nah, hasilnya adalah 8 dari 200 records feed yang kadaluarsa dari tanggal 1 Januari 2004 atau kurang. Setelah itu, kita akan pilih nomor kartu kredit yang sudah kadaluarsa. Caranya klik data, export to other application, terus kita pilih view. Lalu klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini, yang artinya kita akan data ini bisa di-emailkan ke pemiliknya atau bisa di print out. Nah, selanjutnya adalah
akan mencari transaksi dengan kode nomor customer. Kita buka TransApril. Kita pilih edit sama seperti tadi. Edit table layout. Terus kita lihat dulu untuk field cast node dan description itu ke tipenya ada SCI. Cast node dan description sudah benar tipenya SCI. Untuk trans tipenya adalah date benar. Amount tipenya adalah numeric benar. Untuk card name dan codes juga harus SCI. Maka kalau belum SCI di sini kita akan mengubahnya dulu. Itu kita klik, kita close. Nah, sekarang kita akan menggunakan fungsi find, yaitu menempatkan pada record customer. Kita aktifkan tabel TransApril, lalu kita klik. Maka ada 26 dari 81 records yang punya cast no value 44413. Selanjutnya kita akan men-setting filter langsung dengan aktifkan tabel TransApril. Lalu kita klik remove filter, klik edit view filter. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk Kasno yang nomornya ada 444413. Selanjutnya kita akan mengecek saldo kredit card dengan cara membuka file credit card metafor yang ini. Terus untuk kolom new box kita klik kanan dan kita pilih quick sort descending, cari salah. Terus sesudah ini ACL akan membuat daftar saldo secara urut dari terbesar sampai terkecil. Terus kita klik edit view filter.
seperti tadi kita pilih analyze. Nah, maka 53 record dari 200 record telah berada pada variabel newball dengan jumlah di atas 2000. Selanjutnya kita akan merubah filter record simpan di variabel newball yang jumlah di atas 1000. Kita klik di sini. Kita edit. Hasilnya ada 65 record dari hasil kriteria filter yang memiliki kriteria lebih dari satu kriteria. Selanjutnya kita akan ubah filternya menjadi save as-nya kita klik save as-nya sebagai red_voice. Hasil ada 89 record yang terrecord sebagai as employees. Selanjutnya kita klik remove filter. Dan pada pas 2 AMT kita klik kanan dan quick sort descending. Nah, setelah itu kita lihat ini recordnya. Catatan banyak pemegang kartu kredit telah kadaluarsa dan kena denda. Prosedur ini sangat minim karena ACL mampu menganalisa lebih dari jutaan data. Nah, bab 3 itu selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian 4 atau bab 4, yaitu mengecek informasi biaya dengan tujuan untuk mencari total biaya atau beban setiap kategori berdasarkan kode dan mencari informasi transaksi yang spesifik. Nah, yang pertama kita akan mencari total beban untuk setiap kategori berdasarkan kode. Karena tugas dari auditor itu untuk memisahkan biaya rekreasi, memisahkan transaksi untuk beban tiket pesawat udara, nginap di hotel, sewa mobil, terus melakukan intisar total biaya. Caranya kita klik TransApril, tabel TransApril, kita klik Analyze, Summarize. Terus pada yang daftar Summarize All kita pilih Codes. Terus pada subtotal field kita pilih Amount. Untuk other field kita pilih Description. Nah, pada tab output di sini kita pindah ini file sudah benar SQL table, name-nya adalah trans.
Oke, dan hasilnya akan terextract di sini pada table trans by table seperti ini. Nah, tampilan laporan ini sangat bermanfaat untuk melihat di manakah uang dibelanjakan paling banyak, apakah untuk pengeluaran tiket pesawat, hotel, rental, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan memisahkan transaksi berdasarkan kategori. Pasti dengan tab Trans-April, kita aktifkan dulu tabel Trans-April ya. Terus kita klik edit view filter, dan pada box expression kita klik verify. Nah, maka eh, jika sudah seperti ini, artinya 88 record memenuhi kriteria tadi. Terus kita pilih analyze
fields, kita pilih amount. Nah, ACL ini akan display semua transaksi untuk beban pesawat, akomodasi, rental mobil yang jumlahnya adalah 47.248,27. Untuk memfasilitasi lebih lanjut analisis data transaksi, maka hasil ini dapat difilterkan ke data tabel yang baru. Caranya adalah data, extract data, terus kita pilih record ini, terus kita ketik trans_April_Prevo. Nah, maka sudah ada di sini untuk datanya. Selanjutnya kita akan memisahkan biaya rekreasi secara khusus. Caranya kita aktifkan tabel trans April, terus kita klik edit view filter. Nah, perlu diketahui bahwa 5813 ini adalah kode untuk beban minuman dan 799 adalah kode untuk biaya kursus golf. Nah, save as-nya dengan nama nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Kita klik nah, maka hasilnya adalah 11 dari 281 record yang fit the match parameter atau 11 transaksi pengeluaran atas untuk biaya minuman dan kursus golf. Selanjutnya, kita akan membuat daftar jumlah untuk setiap nomor kartu masih dalam tabel trans April di sini. Terus kita pilih analyze, classify. Pilih card name pada daftar classify on dan klik amount pada daftar subtotal field. Terus pada tab output di sini pilih file, namanya adalah trans untuk mengakumulasikan jumlah transaksi tabel per nomor kartu. Nah, setelah itu di sini di percent of count kita klik kanan, remove selected columns, dan sama ini kita lihat remove dan sama di percent of field. Nah, maka setelah itu hanya ada 3 tabel atau 3 field. Terus kita nah, untuk bab 4 atau bagian 4 itu sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian terakhir atau bagian 5, yaitu menganalisis transaksi. Tujuan dari menganalisis transaksi ini adalah menentukan transaksi yang telah kadaluarsa, mengidentifikasikan transaksi karyawan yang sudah jatuh tempo atau kadaluarsa, membuat laporan transaksi kadaluarsa yang telah diperoleh dari hasil audit. Yang pertama, kita akan menentukan transaksi-transaksi yang telah kadaluarsa dengan perintah join dan relation. Caranya adalah kita aktifkan data yang dari tabel akan dicek. Di sini kita akan mengaktifkan semuanya. Terus kita klik data, verify, terus verify fields. Oke. Nah, jika sudah muncul zero data details detected, maka data kita itu sudah bisa verifikasi.
atau sudah bisa diolah. Ini acceptable codes dan unacceptable codes saja. Karena di sini kita yang mengolah yang acceptable codes dan unacceptable codes. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan mengecek kedua panjang field dan tipe data fields. Caranya, kita klik unacceptable codes, terus kita pilih file, new table, kita pilih edit, table layout, terus untuk tipe data codes ini, tipenya adalah ini ASCII. Nah, setelah itu kita buka, ini kan yang unacceptable codes. Nah, kita pilih yang acceptable code. Kita pilih juga caranya untuk codes ini sama juga tipenya sudah ASCII. Berarti kita close. Setelah itu aktifkan tabel acceptable codes. Terus kita pilih edit, table layout. Oh iya, kita panjang codesnya juga harus panjang field codesnya juga harus sama, yaitu 50. Ini sudah 50. Ini harus kita kalau tadi ke close, maka kita akan open proyek yang tadi. Kita akan mulai lagi dari mengaktifkan tabel unacceptable code sama acceptable code. Tadi ini kita save dulu. Untuk yang acceptable codes itu, unacceptable codes itu bersamakan di sini dia panjangnya adalah 5. Panjangnya adalah 5, maka untuk yang acceptable codes ini panjangnya juga harus 5. Khusus untuk codesnya aja ya. Ini aja di sini. Oh maaf, ini jadi 4. Berarti untuk yang unacceptable codes ini juga kita jadi 4. Nah, setelah itu kita akan menghitung field pada setiap tabel pada unacceptable codes dan acceptable codes. Caranya adalah kita aktifkan tabel unacceptable acceptable code.
kita pilih add a new data expression, namanya adalah nah, fungsi all streams ini untuk memotong atau mengambil sebagian mulai dari kanan atau kiri pada field code. Sedangkan fungsi subster ini dari digit pertama sebanyak 4 karakter pada field code. Lalu klik green check mark dan codes underscore sub underscore atau tampil pada Windows layout. Nah, terus kita harus verifikasi juga bahwa kategori ini adalah C, kategorinya C, dan panjang field sepanjang 4. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama pada tabel unacceptable codes. Sebelum itu, kita klik di sini, pada judul codes ini, kita klik kanan, terus klik add columns, terus kita pilih yang code acceptable, kita klik, terus kita klik. Nah, maka di sini ada kolom yang berjudul codes underscore sub underscore acceptable. Terus kita save dulu. Nah, ini kita ya. Setelah itu kita aktifkan tabel acceptable code dan ulangi langkah yang sama, yaitu kita nah, setelah seperti ini kita save juga. Kita sudah memiliki kunci field yang harmoni. Kita sudah melakukan join pada beberapa table dengan menggunakan code underscore sub unacceptable dari table code underscore unacceptable dan field code underscore sub underscore acceptable dari table code underscore acceptable. Ya, kita akan joinkan kedua buah table tersebut dengan cara mengaktifkan tabel unacceptable code. Terus kita klik data, join table, lalu kita pada daftar secondary table kita pilih
pilih quotes underscore sub underscore pada primary key dan quotes underscore acceptable pada secondary key. Terus pada primary fields pilih quotes underscore sub underscore unacceptable, dan pada primary secondary fields itu pilih description. Oh, ini juga pilih description. Ketik quotes terus pada more kita pilih match primary records. Di sini ini juga sudah benar, maka kita klik OK. Maka ACL ini akan menampilkan tabel baru yang isinya masih kosong. Nah, walaupun tabel masih kosong, kita akan menghitung untuk mencetak hasilnya pada layar command log dan akan mengeluarkan data sebagai audit trail. Caranya adalah pilih analyze, terus pilih count records dan pilih OK. Nah, dikarenakan pada tabel code underscore in underscore bold table tidak ada records, maka kita ketahui bahwa pada table unacceptable underscore codes dan table acceptable codes tidak ada codes juga. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi transaksi tidak wajar atau unacceptable. Dengan cara yang pertama itu kita akan menampilkan layout dulu untuk tabel trans April, maka kita akan buka di sini tabel trans April. Terus kita pilih edit, table layout. Nah, daftar field codes memiliki tipe data C, ini sudah benar, atau karakter dengan panjang field sebanyak 7 digit. Di sini udah benar. Dan kita harus merubah panjang field pada table trans April sama dengan field codes lainnya dengan panjang 4 digit. Jika hal ini telah disamakan, baru kita dapat menggabungkan tabel unacceptable underscore code dengan tabel trans underscore April. Maka ini kita ubah dulu saja jadi 4. Setelah itu kita aktifkan lagi tabel trans April, terus kita ke Windows, kita pilih ini table layout, terus kita pilih add a new expression.
Setelah itu sama seperti yang tadi, kita klik kanan terus columns, terus kita seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan apakah pada transaksi April memiliki kode unacceptable. Step pertama untuk memisahkan transaksi dengan unacceptable dengan membandingkan transaksi pada kedua table tersebut yang kodenya unacceptable. Caranya adalah kita menggunakan instruksi relations untuk mendapatkan transaksi yang unacceptable dengan cara mengaktifkan tabel TransApril. Di sini pilih data, relate tables, dan terus klik a table, double klik pada unacceptable codes. Nah, maka setelah itu di sini unacceptable codes ini akan tampil pada dialog box relations. Terus kita mengarrange, ini kita pindahkan dulu ke sebelah sini. Terus kita mengarrange tabel menggunakan dialog box relations dengan mendrag table dengan mouse atau klik kanan pilih arrange table. Klik dan drag. Klik dan drag pada codes underscore sub underscore April di sini ke codes underscore sub underscore finish. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan field codes underscore sub underscore unacceptable dari table unacceptable underscore codes. Pada codes underscore sub underscore April ini kita klik kanan dan pilih add columns. Kita pilih pada daftar from table ini kita pilih acceptable codes dan pilih kita double klik pada unacceptable di sini. Klik OK. Nah, sekarang kita punya field codes underscore sub underscore unacceptable yang diambil dari table unacceptable codes. Tapi bahwa kita bisa lihat bahwa recordnya itu masih kosong. Maka kita akan menampilkan transaksi unacceptable dengan filter. Caranya adalah pilih field codes sub underscore unacceptable, klik kanan, terus kita akan hapus field codes underscore sub underscore April dan codes. Sini kita cara dari analyze, count records,
Terus yang terakhir, langkah terakhir adalah kita akan menyalin record ke tabel baru. Caranya adalah kita pilih data, extract data, terus pilih dialog box pada record, benar, dan field to ketik pada field to kita ketik di sini Nah, setelah itu hasilnya seperti ini, maka ACL kita atau data kita itu semua 5 bagian sudah berhasil diimpor serta dianalisis. Mungkin sampai sini video untuk dari penggunaan ACL. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian. Terima kasih.